Oke, malam semuanya para Besti Cuans. Halo, halo, halo. Ini kita invite dulu ya hari ini untuk speaker kita, Bro Jack. Sebentar. Oke, udah invite. Wah, malam ini kita bakalan ngomong tentang market yang kayaknya nggak enak banget ya dalam 1 minggu terakhir. Bahkan mungkin yang orang prediksi bahwa bulan Agustus ini bakalan jadi bulan Oktober ini bakalan jadi bulan yang lebih bullish dibandingin bulan September, tapi nggak taunya boom jatuh gitu aja. Dan hari ini indeks bahkan sudah jebol ya, support MA 200-nya ya teman-teman ya. Nah, nanti kita bakal dengerin salah satu mentor kita Bro Jack bakalan ngasih insight apa sih sebenarnya, terus kalau mau tradingnya yang gimana nih gitu. Sebentar ya, aku invite dulu. Oke, teman-teman juga jangan lupa ya, kita ada giveaway berupa cuans koin ya nanti. Ah, ini udah join nih project nih. Caranya gampang, screenshot live Instagram pada malam hari ini, kemudian nanti tag ke Instagramnya Join Cuan sama Project, tulis caption semenarik mungkin. Oke. Halo, malam Project. Halo, halo. Asik. Oke, apa kabar bro? Wah, kita ngejamming dulu apa nih? Depan gue piano nih. Nah, Boleh, boleh. Itu pajangan doang, pajangan doang. sama. Ini pajangan doang. Oke. Oke. Waduh, bro, gimana bro trading di 3 hari pertama di minggu minggu kedua bulan Oktober gimana nih? Ya, begitu begitu aja sih. Kalau market lagi downtrend ya emang emang lebih lebih apa ya? Lebih bermain defensif ya. Toh juga Iya, iya. sebenarnya udah dari kalau project sih lihat memang IHSG kita udah memang udah perlu koreksi, jadi ya pas koreksi juga jadi nggak kaget aja sih. I see. Tapi ini boleh tanya-tanya dikit ya. Yang menarik tuh sebenarnya IHSG itu koreksi tidak diiringi dengan koreksi yang kuat dari first liner ya kalau dilihat-lihat ya. Apa aku yang salah Se- lihat? Sebenarnya sih cuman cuman apa ya? Sebenarnya kan problemnya itu kita itu turun itu emang pertama sih emang karena nggak ada sentimen ya buat IHSG all time high. Jadi ya ketika IHSG turun ya wajar-wajar aja gitu loh. Kedua memang penurunan ini juga kan sebenarnya didukung sama asing ya. Cuman asingnya juga agak maju mundur juga. Jadi memang boomnya sih mungkin nanti ini kan kalau proyeksi lihat besok atau pekan depan sih ada penguatan ya. Nah, after Ya, itu baru nih yang gede-gedenya pada koreksi juga gitu. Cuman ya. harusnya sih koreksi juga nggak terlalu dalam lah, masih wajar lah. I see. Oke nih, Project. Tapi ngelihat kondisi, aku kan barusan sambil buka-buka nih, BMRI, BBRI gitu ya. Kita bicara 4 big banks lah ya. BBCA sama BBRI itu looks like masih nice aja, baik-baik aja gitu kayaknya. Apalagi BMRI masih sangat kuat gitu, sideways di atas gitu. Pandangannya gimana nih bro? Kalau untuk keempat bank ini terlebih dahulu secara teknikal bro? Kalau BCA ya, BCA itu kan emang lagi apa dia koreksi, cuman terus makan terus ya 3 hari ke Ya, belakang koreksi, cuman candlenya hijau hijau lagi ya. lagi dia, hijau Cuman lagi, hijau memang lagi. kalau dilihat dari polanya nih support kuatnya di 8.200 itu perlu dijagain banget karena kan dia kemarin di pekan lalu udah ngebentuk lower high kan. Ya, Yang tadinya dia sudah ngebentuk high di 8.800-an terus ngebentuk lower high di 8.600-an. Sebenarnya kan ini udah ngasih signal bahwa dorongan beli itu udah lemah gitu loh. Jadi tekanan ya, jual yang dominan. Cuman problemnya memang
tekanan jualnya ini belum terlalu masif untuk ngebreakin 8.200 untuk BCA. Nah, yang Ya, untuk BMRI emang Project sendiri cukup apa ya? Cukup ngerasa keren lah karena kalau kalau dilihat dari BCA, BRI itu asing masif banget. Nah, kalau di Mandiri ini asingnya cenderung nggak kuat banget dia untuk distribusi dan bahkan masih akumulasi gitu loh. Karena ya, kan ya, kalau kalau proyeksi kita bicara bicara teknikal kan kita bicara price actionnya aja ya. Kalau kita misalkan ngomongin ekonomi di luar, wah bak big book ya kita kalau teknikal kita cuma lihat impactnya di IHSG gimana. Nah kalau project ngelihatnya ada dua, ada apa namanya inflow asing, outflow asing, sama nilai tukar aja itu yang project pantau ya, banget. Nah untuk BMRI ini outflow-nya tuh nggak ada gitu loh dan cenderung masih inflow. Beda dengan ya. BBTA ya yang cenderung outflow ya secara kumulatif cenderung outflow. Makanya Mandiri sih masih oke, cuman ya balik lagi kalau kita bicara BCA yang nanti bersupport harusnya sih yang lain keikutan. Apalagi kalau kita bicara BRI kan BRI itu kemarin sempat breakdown trend line, sempat break up trend line, ya sempat sempat sentuh 443 something, cuman menguat lagi, cuman hari ini candle-nya jelek lagi, jadi memang BRI sih masih perlu waspada sih. Jadi kunciannya sih di Oke. BCA kalau kalau kita ngelihat bank ya. Karena BCA ini Ya, kan kalau asing akun tuh sekali akun 400 300 bio bisa sampai ya, 500 bio kali distribusi juga demikian. Jadi ini sebagai apa patokan lah. Kalau misalkan asing masih nahan IHSG ya berarti IHSG belum terlalu worry lah. Cuman kalau misalkan nanti asingnya ngebreakin BCA 8.200 kita tinggal lihat nih supportnya kuatnya di berapa. Gojek sih ngelihatnya oke. ada gap di 7.600, cuman kalau ke 7.600 kan dalam banget ya, at least Wah, dalam 7.800. banget itu kalau 7.600 itu, benar, benar, benar. Benar, paling enggak ya 7.800 sampai 8.000 sih mungkin ada pantulan lah. Tinggal lihat gimana ke 7.800 depan sampai lah, 8.000. apa namanya suku bunga gitu sih. I see, I see, I see. Menarik, menarik, menarik nih project nih. Wah, nah teman-teman jangan lupa ya kita tadi saya udah mention juga kita ada giveaway. Caranya gampang banget. Screenshot live Instagram hari ini, ya kan. Kemudian tag project sama tag Joy Juans, ya kan. Tulis caption semenarik mungkin, ya. Jangan lupa nanti juga kasih lihat nih profile teman-teman yang ada di Juans gitu. Nanti kita bakal ada kita akan milih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan cuan coin sebesar 100.000 per orangnya. Nah, untuk yang mau nanya-nanya sama Project nih, bisa di kolom chat ya. Ini tadi ada yang sempat mention juga. Jangan lupa di save. Nanti bisa ngobrol sama Project nih. Soalnya jadi propertinya Project nih nanti nih video hari ini gitu ya. Oke, aku nih Project mau curhat dikit nih. Mau curhat dikit. Boleh, 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 boleh. Eh, kalau minggu kemarin mungkin masih agak nyaman lah ya, masih kan sempat mantul dikit tuh. Nah minggu ini tuh kayaknya udah bener-bener kena terus gitu ya, kalau kita lihat secara teknikalnya gitu ya. 3 candle drop ya, kalau minggu kemarin mungkin masih agak ketolong di MA 200 gitu ya, masih agak optimis pas waktu tanggal 30 September gitu ya. Di minggu ini malah berantakan banget istilahnya tradingnya gitu ya. Kalau dari Project sendiri nih, itu trading di market yang seperti ini tuh gimana sih Project? Yang kira-kira nyaman atau sederhana tapi masih bisa kasih cuan Project? Bisa kasih tipsnya nggak nih? Oke, sebenarnya sih kalau trading di market downtrend itu lebih ringan ya ketimbang trading di market sideways ya. Jadi kenapa demikian? Karena kalau di trading di market sideways itu teman-teman akan melihat harapan sama pesimis tuh barengan naiknya, barengan munculnya. Nah, bedanya dengan Oke. market downtrend kayak gini ya, udah jelas marketnya downtrend ya, berarti kita memang bisa bisa ambil ambil action tuh ya, kita mungkin wait and see atau mungkin memang ngurangin porsi money manajemennya. Mungkin tadi biasanya ngelihat saham bagus dikit langsung hajar 100% alokasi ya. Mungkin untuk kondisi kayak gini lebih banyak spekulatif. Nah, untuk strategi sendiri ya sebenarnya strategi yang menarik untuk diaplikasikan di market downtrend tentunya kita coba bedah dulu saham-saham yang memang
berkorelasi negatif atau tidak berkorelasi terhadap IHSG. Ya, contohnya kalau kita bicara IHSG turun berarti kan big caps itu kan sangat berkorelasi positif terhadap pergerakan komposit ya. Jadi yang jelas kita hindarin dulu. Terus pilihannya apa? Pilihannya kita mungkin bisa ke lapis 3 atau lapis legit lah ya bisa dibilang, karena ya saham-saham itu tidak berkorelasi dan juga mereka mungkin ada juga yang bahkan berkorelasi negatif. Nah, dari situ setelah itu oke, kita udah dapet nih konstituennya. Oke, saham-saham yang nggak korelasi sama IHSG, saham-saham yang bisa dibilang saham lapis legit atau saham gorengan lah istilah Brojek ya. Nah, Ya, selanjutnya ya strategi yang diambil ya sebenarnya back to basic aja. Kalau misalkan teman-teman emang pengetahuannya masih basic ya, pakai aja ilmu-ilmu yang basic. Misalkan contoh pakai yang biasa pakai trend following menggunakan MA. Oke, ada MA20. MA20 itu kan cenderung lebih konfirmasi, mungkin pakai MA yang time frame-nya lebih rendah, misalkan pakai MA5 atau MA7 ya. Exponential moving average 7, karena hal ini sering Project mention juga di grupnya Project juga, karena ketika kondisi market kayak gini, teman-teman mungkin akan ada dua signal yang perlu teman-teman pantau. Either itu MA yang pendek itu biasanya Project bilang early trend ya. MA ya, yang besar itu bisa dibilang konfirmasinya. Jadi yang tadi biasanya ngelihat saham asal hajar ya mungkin kondisi kayak gini perlahan ngeliatin saham-saham yang mungkin kasih early signal dulu. Yang tadi ya. mungkin satu saham bisa masuk mungkin 100 juta satu saham. Nah, untuk kondisi kayak gini ya mungkin masuk 10 sampai 20% dulu. Dengan catatan sudah ada signal early signal ya, dalam artian crossover MA5 atau crossover MA7. Nah, setelah itu Iya. baru nanti konfirmasi breaknya di MA20 dengan catatan kalau teman-teman mundur ke belakang MA20-nya belum pernah diuji. Karena kalau misalkan MA20 udah pernah diuji dan gagal, berarti kondisi tren tersebut sedang sideways. Itu kelemahannya MA itu kan dia nggak bisa identifikasi tren uptrend, dia nggak bisa identifikasi tren sideways ya. Jadi clue-nya lihat ke belakang apakah sudah pernah diuji atau belum. Kalau udah pernah diuji, agak beda caranya gitu. Jadi simpel aja, back to basic, konstituennya diganti, ya mungkin tadi biasa swing di saham-saham gede ya mungkin dipilih saham-saham yang lebih ringan gitu, dan money manajemennya diketatin gitu. Oke, tapi kalau dari sisi Project sendiri nih, kalau tadi bicara tentang saham lapis legit nih, kebetulan, kebetulan, emiten-emiten yang aku pegang itu juga kebetulan emiten lapis legit, tapi lagi ketendang-tendang banget nih gitu ya. Contohnya kayak emiten apa ya, Betul. Hotel Merah, Red Planet gitu ya. Terus kemudian ada juga saham friend gitu ya. Nah, itu menurut Project sendiri gimana tuh? Apakah memang itu sudah masuk kriteria lapis legit atau sebenarnya itu masih second liner lah gitu atau apa gitu. Soalnya kelihatannya banyak sekali emiten-emiten yang tadi dimention itu Iya, lumayan tertekan juga ya, Bro. benar. Nah, sebenarnya gini ya, untuk teman-teman mencari konstituen saham lapis legit ini ya memang terkadang banyak yang bilang bahwa pertama syaratnya harganya harus di bawah gope. Ya biar apa? Iya. Biar lebih ringan lah, fluktuasinya lebih enak. Kalau teman-teman melihat dia naik satu tick juga udah berasa, biasanya kayak gitu. Itu pertama. Kedua ya tentunya teman-teman pastiin saham-saham yang volumenya juga rame gitu loh. Kenapa Hmm. demikian? Karena kalau kayak dibilang tadi, oh friend juga saham lapis sedikit, tapi kok turun-turunnya ya karena balik lagi saham friend ini ya nggak liquid, kondisi saat ini volume juga lagi nggak rame gitu loh. Jadi Hmm. tetap carinya top frekuensi atau top volume gitu loh. Jadi ya Hmm. tadi balik lagi cari saham yang murah, cari saham yang volumenya tinggi atau frekuensinya tinggi ya, atau paling simpelnya kalau teman-teman hobi ngeliat running trade ini sebenarnya sedikit apa ya, dibilang sering membuat orang FOMO, tapi kalau untuk kondisi kayak gini justru screening paling gampang itu di ngeliat running trade. Running trade. Kenapa? Karena ketika running trade itu kan tempat di mana semua transaksi terjadi. Nah, ada beberapa kondisi di mana running trade itu sengaja untuk manggil, dan juga ada beberapa kondisi yang memang apa namanya, itulah hal yang menarik untuk dipantau. Contohnya misalkan kalau teman-teman lihat running trade
tiba-tiba rame, tapi volumenya kecil-kecil, misalnya 1 lot atau 2 lot atau 10 lot, ya itu lebih cenderung ke market maker aja, di mana market maker cenderung cuman ngeramein aja, ya, atau cuman bekerja aja, karena kan basically market maker ini bekerja untuk melikuiditas pasar ya, baik dari volume ataupun frekuensi. Nah, cuman yang menarik yang teman-teman bisa pantau itu cari yang dia ngederet tapi value-nya gede atau volumenya gede. Nah, jadi kalau teman-teman lagi gabut, misalkan, oh ini trading sama apa nih, ya udah liatin aja running trade, ya paling simple. Lihat running trade, cari yang tiba-tiba ngederet tapi volumenya gede. Udah harganya rendah, tapi volumenya misalkan ngederet 1.000, 2.000, 10.000, 40.000 misalkan. Nah itu coba Bukan teman-teman satu lihat ya. dulu. Iya. Tapi nggak satu harga ya, tapi dia tuh ngederet gitu loh. Karena ketika kita bicara ada bandar ya, kalau project tuh biasanya misahin yang mana yang bandar, yang mana yang market maker. Market maker cenderung cuma buat likuiditas saja. Kalau bandar cenderung yang nge-HK atau yang ngebentuk Ya. harga pasar gitu loh. Nah, Ya. jadi kalau bandar nge-HK biasanya volume gede. Atau kalau teman-teman biasa pakai sekuritas e-spot ya, kalau bandar lagi nge-HK tuh bikin nge-lag gitu loh. Nah, Iya, itu iya, iya. biasanya value transaksinya atau volume itu gede banget. Nah, itu yang teman-teman perhatiin. Habis dari situ baru teman-teman lihat nih, oh sahamnya trennya seperti apa, oh resikonya seperti apa, oh misalkan naiknya udah berapa persen, baru disesuaikan dengan skenario-nya. Oh, skenario-nya ini misalkan nih udah naik 10%, otomatis kan kita udah ngeri nih, berarti kan kita bisa bilang high risk action ya, dalam artian kita cuma berharap dari 10% kita buy high sell high kan, kita berharap dia naik 12%, 13%. Nah, cuman kondisi-kondisi kayak gini ya, mau nggak mau teman-teman harus ngeliatin market banget ya, jadi jangan ditinggal. Karena kalau saham-saham kayak gini ya, bisa dibilang kan ini saham-saham yang dimonopoli ya. Kalau yang namanya kita istilah bandar kan, bandar itu memonopoli harga sahamnya agar ya orang beli dan mereka bisa take profit. Nah, jadi ya mau nggak mau teman-teman harus pantengin, liatin. Kalau misalkan rasa-rasa pergerakannya harganya agak gimana-gimana, langsung take profit aja atau cut loss aja gitu. Kayak Vico lah ya, kayak Vico hari ini gitu ya. Iya. Kalau hari ini sih project tradingnya di ITMA tuh, walaupun volumenya kecil gitu loh, cuman naiknya tuh agak enak gitu loh, fluktuasinya juga enak gitu loh. Jadi ya mau nggak mau teman-teman harus punya konstituen andalan gitu loh. Kayak tadi misalkan friend, oke, friend udah andalan, cuman kan friend ini karakteristik friend ini bid offer itu ketebelan gitu loh. Jadi untuk ngarepin dia naik itu agak berat juga. Jadi memang pilih saham yang nggak terlalu berat juga gitu loh. Kayak contoh Bumi kan bid offernya agak berat gitu loh. Jadi mau nggak mau kalau saham kayak gini walaupun harganya lapis legit, tapi ini skenario-nya lebih layak di swing ya, jangan di jangka pendekin gitu. Jadi ya intinya ya market kayak gini lebih enak sih jangka pendek dulu gitu loh. Tapi money management harus diperbaiki gitu. I see. Jadi kalau menurut Project sendiri nih, apakah sebenarnya di market seperti sekarang ini cocok nggak untuk ngehold barang, atau memang sebenarnya literally ya udah gitu sehari-sehari aja gitu, atau kalau mau ngehold juga cuma sehari aja gitu? Gimana pandangan Project? Kalau masalah hold sih tergantung masing-masing ya. Karena kalau misalkan nih yang tadinya biasanya invest, tiba-tiba market kayak gini harus day trading, jangan justru. Karena menurut Doce kalau yang biasa invest ya untuk jangka panjang, market kayak gini justru time to buy. Karena kapan lagi kita nunggu BCA murah gitu loh, atau nunggu BRI murah gitu loh. Dengan catatan ya kalau yang invest kan kita bicara fundamental ya. Ada apa ya istilahnya, ada alasan untuk kita beli ketika harganya turun gitu loh. Jangan tiba-tiba semua saham di average, jangan ya. Jadi ya kalau kita bicara kondisi market kayak gini boleh nggak ngehold ya, balik lagi tergantung skenario atau profile risk ya. Kalau misalkan memang gue tuh investor gitu loh, gue biasa ngelihat saham tuh dari misalkan PER, PBV atau ROE dan segala macam ya, nggak usah ngelihat harga campur, justru harga campurin momentum. Cuman balik lagi kalau misalkan kita bicara gue tuh orangnya swing trading,
Waktu gue nggak terlalu banyak di market, tapi gue beli, gue tinggal. Nah, kalau beli ditinggal, itu kurang bijak untuk nge-hold. Karena balik lagi, swing trading itu lebih sukses atau lebih enak, swing trading dan trend following ya tentunya. Lebih enak dan lebih sukses win rate-nya biasanya ketika market uptrend. Ya, jadi ketika market downtrend lebih baik wait and see terlebih dahulu. Nah, itu untuk yang trend following dan swing trading. Tapi kalau misalkan yang day trading atau intraday trading ya, mereka bisa justru di market kayak gini mereka lebih hidup. Karena investor akan berpaling ke trader akan berpaling ke saham-saham yang lapis-lapis kayak gitu. Gitu. Jadi lebih enak gitu loh tradingnya. I see. Bah, oke. Boleh nggak nih Project nih? Mungkin kameranya bisa diputar nggak kalau untuk gambar-gambar teknikal memungkinkan nggak nih bro nih? Kita lihat gambar-gambar teknikalnya Project nih. Mau saham apa? Kita ngomong IHSG dulu deh. Kira-kira gambarannya mau kemana nih? Hari ini kayaknya mantulnya di demand nih kalau aku nggak salah lihat ya. Ada satu order block lah di sana. Di bulan Juli gitu kan ya, sempat mantul. Kalau bicara IHSG sih ini skenario project ya, jadi memang IHSG kita itu trennya tuh uptrend intermediate ya. Jadi kalau kita bicara tren kan kita bicara tren kecil, tren menengah, tren major ya. Nah, kondisi saat ini tuh intermediate-nya memang uptrend tapi cenderung landai. Ya, ini kan uptrendnya tuh landai, ini kemiringannya tuh nggak tajam banget. Nah, kemarin itu ketika udah kepentok ini ya project sih bilang ini pasti koreksi dulu karena untuk IHSG break ini kan channel ya, channel itu kalau di break kan dia bakal terakselerasi. Terus juga ini ada resistance all time high. Jadi untuk nge-break itu harus ada yang namanya ya psikologis atau bener-bener harapan buat IHSG boom banget, dan kemarin tuh nggak ada ya kan. Jadi apakah bakal koreksi? Ya wajar lah koreksi gitu loh, karena tren itu akan ngikutin support resistennya gitu atau ininya jalurnya. Nah, kalau dibilang sekarang kira-kira gimana bro? Kalau bro sih bilangnya kondisi saat ini nangkep pisau jatuh banget deh. Nangkep pisau jatuh banget ya, karena belum ada reversal signal, cuman ya problemnya cuman kalau pakai Fibonacci dia sudah kena 61 dan Fibonacci style-nya juga udah waktunya untuk reversal gitu. Kemarin itu Project sempat bikin skenario sebenarnya kayak gini ya, ini ada dari sini kena yang ini naik bentar lanjut turun ya, karena target Project itu emang area ini ya, ini IHSG targetnya ke sini. Nah, cuman kemarin ternyata pas kena time yang ini dia malah konfirmasi turun. Nah, berarti memang trennya belum kuat walaupun sempat naik tapi nggak kuat. Jadi ya berarti ini kita perlu adjust ya, karena udah lower low berarti ya project sih bilang skenario-nya paling nggak kayak gini. Oke. Jadi mungkin skenario terburuk saat ini secara teknikal skenario terburuk bisa sekitar 6.700 ya Project ya? Yes. Untuk lebih rendah dari itu sih belum tahu ya, karena kan sekarang semua orang gembar-gemborin resesi, waduh agak berat resesi ya. Aku ditanya mulu nih sama teman-teman resesi gimana? Gue agak pro dan kontra sama resesi ya, karena kan problemnya kan resesi kali ini kan karena inflasi ya. Inflasi itu nyebabin suku bunga naik. Nah, problemnya sebenarnya memang agak ada benernya, karena Project lihat kalau memang misalkan BI kita terus naikin suku bunga, di mana perusahaan-perusahaan sekarang mungkin dari pandemi kemarin agak tersiok-siok terus sekarang bunga naik, ya mungkin mereka akan banyak yang namanya layoff. Ya, jadi memang implikasinya tuh ada, cuman kayaknya sih agak terlalu menakutkan ya. Jadi ya makanya Project bilang agak pro tapi agak kontra juga gitu loh. Ya agak kontra tapi agak pro juga. Karena takutnya tadi suku bunga naik terus, perusahaan nggak mampu ngelunasin hutang, terus mereka layoff gede-gedean, besar-besaran ya. Habis itu mungkin bertahan 3-6 bulan mereka nggak dapat kerjaan lagi karena memang kerjaan susah ya, mungkin nanti bakal kan katanya kan banyak yang bilang
resesinya tuh karena properti dan segala macamnya. Mungkin jalurnya ke sana ya. Cuman menurut Project sih terlalu gimana gitu. Jadi ya agak pro dan kontra. Makanya Project ngelihat IHSG 67 dulu. Habis 67 nanti kita lihat nih beneran nggak resesi. Kalau emang beneran resesi ya mungkin 6.560 atau low terdekatnya bakal di break ya, targetnya 6.000. Cuman itu worst case banget lah. Nah, itu pun kalau dengan catatan resesi beneran kejadian ya. I see, I see. Jadi kalau menurut Project ini kondisinya saat ini kita berada di persimpangan jalan sekali dan sangat netral ya posisinya ya. Iya. I see, I see, I see. Bro, kalau melihat dari kacamata teknikal secara sektoral nih, saat ini sektor yang menarik di mata Project apa, bro? Di saat IHSG lagi seperti ini, apakah ada sektor spesifik yang Project incer atau menurut Project udahlah nggak peduli lah sama sektor, hajar aja emiten yang ada depan mata gitu, gimana bro? Kalau sektor sih sebenarnya balik lagi sektor defensif ya. Cuman problemnya defensif sekarang ini bukan big bank tapi lebih cenderung kayak misalkan ICBP, INDF kayak gitu-gitu ya. Itu yang lebih bisa bertahan lah ya. Atau bisa dibilang saham-saham yang dividennya tinggi. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai apa namanya konstituen atau indeks high dividend ya. Mungkin itu yang perlu teman-teman pantau kondisi kayak gini. Karena ya mau nggak mau kan kita bersandar dengan perusahaan yang sehat, perusahaan yang rajin bagi dividen itu yang paling aman. Ya. Tapi di luar dari situ, yang Project pantau banget itu sebenarnya konstruksi, properti dan juga semen. Semen sih Project udah trading. Kondisi kayak gini konstruksi dan properti kan masih sideways ya. Yang bisa di trading itu baru semen. Cuman itu pun belum berani akumulasi banyak banget karena agak ketarik juga ternyata sama IHSG. Dan juga sentimen apa namanya tadi yang resesi itu terlalu digembar-gemborin. Jadi ya agak dibilang sektor sih belum. Kondisi saat ini yang paling aman tetap call karena emang masih bakal ada winter. Cuman ya call pun untuk new entry agak berat ya buat swing ya. Jadi paling intraday aja. Oke, jadi kalau call sendiri sebenarnya new entry udah gak recommended lagi ya untuk swing mungkin ya, bro. Upside-nya untuk swing udah nggak ngarep all time high aja agak berat ya karena abis winter ini udahan gitu loh. Harus ganti sektor, nggak mungkin call terus. Sama kayak tahun lalu kan kita bicara bank digital, semua orang ngomong bank digital. Sekarang kan koreksi juga gitu loh. Oke. Gitu. Oke, bro. Ini pas nih, aku juga mau nanya nih, bank digital ini kalau kita ngelihat nih, 1-2 minggu terakhir itu banyak muncul berita. Denar mau right issue, yang lagi seru 2 hari terakhir itu baca, ya kan, muncul berita private placement terus langsung kemarin ARA ya kalau nggak salah ya, hampir ARA lah pokoknya dalam 2 hari ini kan. Iya, pokoknya di atas 15%, volumenya gede-gede juga. Setelah banyak korban baca oleh influencer yang mungkin gak jelas, banyak sekali korbannya gitu ya waktu itu. Gimana nih pandangan Project nih tentang bank digital nih? Apakah bisa menjadi sektor underdog yang tiba-tiba muncul kembali ini? At least di 1 atau 2 bulan ke depan nih Project? Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara bank digital kan kita generalin dulu ya. Bank itu kan bisnis bisnis rentenir ya. Simpan pinjam gitu kan. Nah, dari bank digital ini sebenarnya yang simpan pinjamnya udah jalan tuh Project baru lihat Bank Neo ya, BBYB. Cuman problemnya mereka ini kan bukan dana ya, istilahnya tuh apa, MKBD ya? Iya. Apa sih istilah bank? Bukunya tuh masih bukunya tuh masih kurang gitu loh. Atau dalam artian ya modalnya tuh masih kurang gitu. Jadi mereka harus right issue. Nah, jadi ya untuk right issue ini sebenarnya problem right issue ini sedikit lemah ya untuk para pemegang saham yang sekarang udah pegang ya. Karena yang namanya right issue kan mau nggak mau pemegang saham lama tuh terdilusi, ya kan?
Dan kalau mereka nggak mau trade dulu sih harus tebus, karena kan right itu kan ada HMETD ya, hak muatan efek terlebih dahulu. Iya. Jadi ya sebenarnya untuk kondisi saham yang memang lagi mau right issue dan kondisinya memang fundamentalnya atau cara kerjanya juga masih belum jelas, menurut Project sih lebih aman Bank Digital ini setelah mereka right issue, modalnya emang udah valid, bisnisnya udah mulai jalan dan udah mulai cuan, baru bakal naik lagi. Jadi untuk kondisi saat ini sih belum ada yang menarik lah. Kayak baca juga itu kan Oke. sebenarnya sentimen apa naiknya juga dipakai tradingan aja kan sebenarnya, bukan emang Iya, benar-benar iya. wah ada fundamental yang berubah ini turun around kondisi dan segala macam, enggak. Jadi memang ada sentimen dimanfaatin sama bandar buat tradingan aja gitu. I see. Jadi kalau untuk menurut project sendiri ini masih masih belum lah ya untuk bank-bank Masih digital jauh ini ya. lah. Iya, pertama mereka Masih harus cuan jauh. dulu gitu kan. Terus modalnya harus ready dulu gitu. Modalnya harus ready dulu. Terus bisnis modalnya udah jelas dulu, karena kan beberapa kan belum jelas tuh. Kayak Bang Ya. Aladin itu kan emang udah ada di Alfamart, cuman emang kita bisa buka tuh di Alfamart, bisa narik tunai dan segala, agak ribet gitu loh. Kecuali Bang Neo yang Hmm. emang udah clear, atau Bang Arto. Cuman balik lagi, Oke. eh cuan dulu nih menurut mereka, karena kan yang namanya rentenir masa nggak cuan. Iya, iya, iya. Di kampung-kampung tuh rentenir tuh biasanya emasnya tuh gede-gede gitu loh, pengawalnya banyak banget gitu loh, cuan banget gitu loh. Masa iya perusahaan rentenir nggak cuan ya? Rentenir bahasa Nah, kasarnya ya. ya, 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 ya. Oke. Nah, kalau tadi bicara ke bank digital, sekarang spesifik ke sektor digital. Sektor digital sendiri dengan Goto yang udah, bahkan saya tadi kaget gitu kan ngobrol sama temen, Goto udah 200 lagi. Hah, saya kaget gitu kan. Gimana nih pandangan project nih? Apakah is it time to avoid, benar-benar kita lupakan Goto atau memang ada ini lagi masih masih menarik sebenarnya? Apalagi kalau aku nggak salah ingat kan ini bulan berapa nih IPO? IPO itu bulan bulan April ya. April. April nih, April tanggal 11 nih. April tanggal 11. Kalau nggak salah periode lock up buat karyawan-karyawannya itu kan 7 sampai 8 bulan tuh. Waktu itu, which is sebenarnya bulan 11 atau bulan 12 tuh udah mulai kebuka tuh. Nah, gimana nih pandangannya si Project juga nih, terutama di Gotok lah gitu. Apalagi secara Kalau teknikal. dilihat dari tren ya, butuh tuh masih dalam tren. Ini kalau teman-teman lihat ini kan ada garis merah turun. Jadi kalau teman-teman ngelihat chartnya project tuh, garis merah itu garis downtrend, garis biru tuh garis uptrend, simpel. Nah, problem ya Goto tuh sekarang itu lagi terakselerasi karena channel lainnya di break. Paling enggak harapan terakhir itu di support 181. Itu pun project agak pesimis ya, karena kalau dilihat dari high sebelumnya, ini high IPO, ini high yang kemarin high ya, high yang ini lebih rendah dari high yang ini. Jadi memang untuk ngarep dia all time high itu agak berat ya, dan memang eh, katanya project juga belum belum valid, belum validasi. Katanya Goto ini bakal terus yang namanya right issue sampai beberapa tahun ke depan, dan balik lagi project kurang suka right issue karena itu akan mendilusi market ya, mendilusi market. Jadi itu sangat menguntungkan emiten tapi sangat merugikan market. Jadi mau nggak mau market kalau yang namanya right issue lebih enak kalau dia beli murah. Berarti kan masih ada harapan Goto untuk lebih rendah lagi. Jadi ya paling nggak kondisi sekarang belum belum time to buy, belum. Lihat nanti 181 gimana. Kalau 181 mantul ada pantulan sesaat ya mungkin teman-teman bisa trading aja ya. Tapi untuk jangka panjang enggak. Kalau buka, project sih ada sedikit harapan ya buka. Karena Buka, malah ada buka harapan. lapang ini kan kita tahu kan bisnis modelnya sekarang berubah. Iya, yang iya, iya, tadinya menarik. yang tadinya perusahaan startup sekarang jadi perusahaan investasi. Iya, iya, setuju, setuju. Jadi kayak Nah, holding jadi ya digital kalau arms untuk lah ya. long term, kalau teknikalnya sih pure belum menarik ya. Cuman kalau dibandingin Goto dan Buka untuk long term, Buka masih ada Buka masih ada harapan. Karena jelas ya cash-nya gede, cuan gitu loh. Walaupun memang cuannya bukan dari bisnisnya, cuman at least Iya, mereka cuan gitu loh.
Ya, Mereka ya, ya. menurut Project keberanian mereka untuk tidak ngoyo, istilahnya bukan ngoyo ya, apa ya istilahnya itu, teguh sama pendirian. Oh, gue startup enggak lah. Lu startup lu udah rugi gitu loh. Udah lah, main yang aman aja, investasi. Toh juga cuan. Nah itu yang menurut Project salut ya, karena nggak banyak orang yang mau eh, apa ya mengorbankan Idealis. pendiriannya gitu untuk hal-hal seperti ini, dan sebenarnya sih cuan gitu. Jadi Project itu untuk buka lebih lebih ada harapan untuk jangka panjang ketimbang foto ya. Cuman kalau dari tradingnya pun belum ada signal sih. Jadi ya paling enggak dipantau aja supportnya di 250-an. Oke, Project kalau ngelihat, ya oh ini 250-an ya ini ya, bener ya, buka di Nah, 250. Kalau closing candle di bawah mungkin bisa ini kali ya, cari risk and reward aja gitu ya, Project ya. benar. Ah, I see, I see, I see. Oke, ini ada dua pertanyaan. Oh, satu rupanya. Kok di sini munculnya dua ya? Nih, tadi ngobrolin properti nih, kebetulan Project nih. Eh, Aman nggak nih ngumpulin properti di masa saham ARB kayak gini? Aku kemarin sempat ngumpulin APLN, sempat naik gitu kan. Tiba-tiba hari ini ngabrol lagi 120. Ke harga awal ngumpulin lagi, bahkan sempat di bawah. Gimana menurut Project? Kalau dibilang aman nggak ngumpulin, sebenarnya balik lagi ke signal ya. Kalau ada signal, fine-fine aja ngumpulin. Cuman kalau misalkan kita bicara kondisi belum ada signal ya, jangan ngumpulin gitu. Walaupun Project bilang tadi sektor properti menarik, cuman tetap ya, yang namanya action itu tetap harus ada what-nya. Ingat ya, teknikal itu kita bicara kapan ya, when. Kalau fundamental kita bicara what kan. Jadi kalau misalkan when-nya belum ada waktu ya, when-nya belum ngasih tahu kalau misalkan harus ngumpulin ya nggak usah dulu gitu, santai aja. Toh juga Hmm. besok-besok market masih buka kan. Nah cuman balik lagi kalau kondisi kayak gini, semua saham ARB, terus properti masih layak nggak dikumpulin ya. Kalau untuk jangka panjang, kekhawatirannya balik lagi ya, cuma suku bunga sama resesi tadi ya. Ya, Cuman kan ya, problemnya resesi ini kan akan ngebuat properti-properti baru akan nggak menarik ya. Karena kalau misalkan memang resesi properti terjadi, pasti semua orang akan menjual harga propertinya di harga NJOP ya. Jadi ya ya. kalau misalkan rumah teman-teman harga 1 miliar, NJOP-nya itu paling 3,5 atau sampai 400 juta. Pasti rata-rata kayak gitu. Dan untuk beli properti baru ya nggak menarik karena harga NJOP itu lebih menarik. Itu sebenarnya ketakutannya di properti, dan juga ada suku bunga. Cuman kalau suku bunga sih sebenarnya untuk apa properti sendiri jeleknya tuh di selisih apa namanya, jeleknya tuh menurut Project sih di sisi perbankannya justru ya, karena kan Hmm. rata-rata kan yang namanya properti itu 5 sampai 10 tahun pertama tuh bisa aja fix gitu loh ya. Nah tinggal menurut Boy sih diurutin yang mana yang stok rumahnya paling banyak, yang mana yang penjualannya memang paling oke, yang mana yang memang real bisnis atau recurring income-nya ada gitu. Jadi ya tinggal Ya, dipilih aja gitu. Kalau Project I sih see. lihatnya dari BDE, Ciputra, Sumarekon, Tewon dan lain-lain. Project lebih suka tuh kumpulinnya Ciputra sama Sumarekon ya. Jadi kalau ada momentum mereka yang paling pertama Project lihat. Karena Ciputra dan Sumarekon ini menurut Project sih penjualannya ada gitu loh. Ya, Dan memang masih laris manis untuk kondisi saat ini ya. Cuman memang apa namanya belum ada investor aja yang tertarik naikin sahamnya gitu. Nah, balik I lagi, see. kalau misalkan yang aman ya, yang lebih lebih defensif ya Pewon, karena kan Pewon kan bisnis modelnya bukan cuma jualan rumah, jualan apartemen, tapi mereka juga nyewain nyewain apa namanya, nyewain mall, nyewain dan segala macam. Jadi ada penjualan lain gitu. Jadi ya untuk properti sih fine-fine aja, cuman kunciannya seberapa tinggi bunga ini bakal naik, sama seberapa seberapa jauh resesi beneran kejadian, gitu sih yang perlu dikhawatirin. Jadi untuk saat ini ya cicil-cicil beli boleh, trading boleh, tapi untuk invest nanti dulu ya gitu. Oke, oke, oke. Oke, menarik nih dari tadi nih insight-nya Project nih. Mungkin bisa nggak Project sambil dikasih tips gitu ke teman-teman. Kalau metode intraday itu sebenarnya analisa teknikal itu masih bisa kepake nggak sih Project?
Kayak misalnya trading mungkin ya mungkin nggak intraday intraday banget lah ya, hold satu hari gitu. Apakah ada tips-tips untuk secara teknikalnya gitu, atau mungkin bahkan bandarmologi, atau mungkin apa ya namanya ya, ngebaca running trade gitu, gimana Bro Jack? Mungkin Trading ya. kasih tips. Tape readingnya. Kalau sebenarnya gini ya, kalau project sih kita pisahin dulu ya, intraday sama day trading. Day trading tuh nginep, kalau intraday tuh nggak boleh nginep Oke. ya. Istilah kalau orang sekuritas tuh istilahnya netting ya. Jadi kalau Netting. lu trading hari itu ya, lu harus closing hari itu intraday. Kalau day trading tuh lo boleh nginep dan lain-lainnya. Nah, bedanya Ya. intraday dan day trading. Day trading ini harus ada yang namanya news, harus ada yang namanya lonjakan volume, harus ada yang namanya candle yang bagus, ya. Jadi memang benar-benar kita berharap terhadap news yang ada. Kayak misalkan contoh tiba-tiba besok muncul berita IKN resmi investor sudah ada gitu, atau SPF sudah ada. Nah, mau nggak mau Ya. eh, karena ada sentimennya, ya kita day trading di saham-saham konstruksi. Ya, kita boleh hold 1 sampai 2 hari ya, maksimum 5 hari gitu. Ya. Itu day trading. Kalau misalkan intraday trading itu sebenarnya basicnya itu sama dengan swing trading. Cuman Ya. problemnya teman-teman harus melihat trennya itu menggunakan tick chart. Oke. Ya, tick chart itu adalah time frame terkecil dari sebuah chart. Kalau teman-teman biasa ngelihat daily, mungkin kalau di bawah daily itu ada 15 menit, ada 4 jam. Nah, problemnya 15 menit dan 4 jam atau 1 jam di IHSG di Indonesia itu kurang liquid. Ya, jadi makanya Project lebih prefer pakai yang namanya tick chart. Ya, jadi tick chart itu nanti pola swingnya tuh lebih nampak dan lebih enak melihatnya. Kalau teman-teman lihat tuh kayak hari ini tuh kayak contoh Pegas ya. Bisa ditunjukin nggak Project, sambil ditunjukin sekilas nih tick chart ini? Oh, layarnya banyak nih Project nih, sampai kemana-mana. Sebentar, kayak contoh hari ini ada Pegas ya yang di sesi 2 high-nya di break. Ya, Nah, Vegas menarik di tadi sesi 2 ya, break high, hammer ya habis gitu. kalau teman-teman buka MNC itu ada namanya trader view ya, nanti di sini Ya, pojok kanan tuh ada namanya tick chart ya. ya, Nah, di tick chart ini kan sebenarnya kita kelihatan nih polanya. Ini naik, turun, ya kan? ya, Deres turun, naik dikit, kepentok 1800, turun lagi. ya, Nah, pas naik lagi 1800, ini kan sudah pola uptrend sebenarnya. ya, Nah, bikin higher low ya. iya. Nah, Ya, pola-pola seperti ini bisa teman-teman manfaatin. Kayak contoh, I ini kan see. ada high juga di sini, ini di break, Iya, boleh. Ya, walaupun sempat koreksi, cuman kalau kita bicara yang seperti ini kan mau nggak mau kita stop loss-nya. Nah, ingat ya kalau namanya intraday stop loss-nya mau nggak mau harus ketat ya. Kita paling ya, enggak cari low terdekat karena ini high yang ini ya. High yang ingin kita pilih, low terdekatnya kan di sini. Tadi sempat ya. koreksi tapi low di sini belum di break, jadi masih aman gitu. Dan tutupannya Oke, pun alhamdulillah masih 1835 gitu. Nah, jadi kan malah iya pola-pola berhasil di ini. atas. Iya, pola-pola ini kan sebenarnya pola yang sama ketika teman-teman swing trading kan ada high, higher low, lower high dan segala macam. Cuman teman-teman implementasi di time frame terendah gitu loh. Kalau teman-teman yang biasa main forex ini hal biasa ya. Teman-teman analisanya H4 tapi eksekusinya M15. Nah sama. Teman-teman analisanya daily, kan ini daily, tapi Mhm. eksekusinya pakai intraday. Nah gitu. Multi I time frame ya see. istilahnya. Ya, multi time frame analysis ya. Nah, itu Oh, intraday ya. Selain kita perlu tahu tren, kita juga perlu tahu yang namanya flow-nya. Flow itu dalam artian seberapa kuat buyer-nya, seberapa kuat seller-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat buyer sellernya itu di poin yang ini ya. Jadi di buyer, sesi 2, power di buy, sesi power pertama, sell ya. ya, sesi Power buy, pertama kan power. yang Iya, 30.000 lawan 21, oke, lebih kuat iya. buyer. Sesi kedua, 3,5 jam berikutnya, buyernya turun drastis gitu loh. Mhm, mhm, Sellernya mhm. naik. Nah,
Terus setengah jam berikutnya sellernya masih naik. Nah, setengah jam berikutnya sellernya turun, bayarnya tapi belum naik gitu loh. 20.000, 18.000. Setengah jam berikutnya bayarnya masih turun tapi sellernya turun tapi bayarnya mulai naik. Nah, hal ini kan bisa dilihat trennya kan. Ini kayak ada trennya. Oh, ini seller kuat tapi sellernya mulai melemah, gantian sama si buyer. Nah, langsung lanjut ke sesi kedua, bayarnya tiba-tiba muncul nih di setengah jam pertama gitu. Walaupun setengah jam berikutnya masih rendah, cuman kalau dilihat dari trennya sudah uptrend gitu. Iya, iya. Artinya kalau aku bisa tarik kesimpulan, waktu pola uptrend itu sudah terbentuk, meskipun kekuatan bayarnya itu tidak terlalu kuat lagi, tetap Project mengacu ke teknikal ya, di ininya ya, di mana di trade plan-nya itu mengacunya ke teknikalnya ya. Jadi nggak impulsif lah ya, nggak ngambil keputusan secara impulsif ya, berarti ya dari pandangan Project ya. Jadi gitu ya, kesalahan orang banyak itu ketika intraday trading itu yang mereka lihat pertama tuh bandarmologinya. Itu yang salah ya. Karena yang namanya kita bicara teknikal, kita bicara arahnya dulu. Arah itu kan tren. Ya. Nah, kita lihat trennya dulu nih. Habis lihat trennya, baru kita lihat bandarmologinya. Bandarmologinya itu kan kita bisa ngeliat dari power buy sell ini. Terus juga kita bisa lihat dari running trade ya. Ketika running trade itu kan kita bisa ngeliat nih. Oh, running trade ini ternyata yang HK tuh masih kecil-kecil, atau tiba-tiba ada jepret 4.000, 5.000 dan segala macam. Itu kan sebenarnya itulah perbedaan bandar sama retail atau sama market maker. Kalau bandar tuh sekali mengatakan jepret-jepret gitu loh. Volumenya itu tinggi-tinggi gitu. Kalau retail kan hartanya itu agak random, kalau market maker hartanya itu kecil. Ya paling mentok tuh cepet itu si market maker ya. Kalau bandar hartanya itu nggak pakai otak, 10.000, 20.000 gitu. Nah itu. Jadi ya ketika intraday terjadi ya teman-teman lihat bandarmologi itu sebagai konfirmasi ya. Jadi jangan dibalik. Lihat bandarmologinya dulu, ini hartanya banyak. Cuman ketika hartanya banyak, trennya belum terbentuk, ya nggak menarik. Contoh apa? Contoh kayak misalkan teman-teman lihat saham ARB. Ketika teman-teman lihat saham ARB, HK-nya pasti banyak dong, ya nggak? Karena apa? Karena ya dia kan ARB gitu loh. Nggak mungkin bisa kopi. Nah itu kesalahan orang tuh ya. Dia langsung ngelihat bandarmologi dulu, baru ngelihat tren. Padahal kan trennya masih kayak itu, walaupun ya di akhir naik. Jadi itu ya, jangan dibalik ya. Jadi kita ngelihat trennya dulu kayak gimana, trennya udah terbentuk, baru kita lihat power buy sell-nya. Apakah sellernya masih, kayak contoh misalkan kayak ITMA. Nih ITMA kan tren pertama kan dia naik, turun, sideways ya kan. Nah ketika di sini di jam-jam 11-an itu baru bayarnya muncul. Kalau kita lihat di sini kan, ini 3.000 lawan 4.000, oke, seller menang. Terus di sini buyer naik, seller naik, oke. Di sini seller turun, buyer turun, oke. Buyer turun, sellernya turun. Nah di sini tiba-tiba buyernya naik, walaupun sellernya naik, tapi buyernya yang dominan. Ya. Gitu loh. Nah selanjutnya misalkan, oke, gue HK nih, gue ikutan HK di sini. Nah kita bisa nggak take profitnya? Bisa aja take profit ketika seller di sini mulai dominan nih kayak gini. Bayarnya nggak naik, tapi sellernya dominan. Nah di sini teman-teman bisa nih, kita beli di sini, bisa aja take profit di daerah sini atau daerah sini gitu loh. Gitu. Jadi balik lagi ya, ini mengkonfirmasi ini arahnya, ini konfirmasinya. Cuman sebenarnya ya balik lagi, ini satu kesatuan ya semua ya. Ini teman-teman lihat bid offernya, ini ngelihat running trade-nya, ini power buy sell-nya, ini trend-nya. Gitu. Jadi enaknya MNC itu one stop solution ya. Iya. Oke, Project sendiri ini ya main sekuritasnya MNC ya bro ya? Yes, kebetulan TraderView ini project yang request. TraderView itu project yang request. Iya, jadi TraderView ini sebenarnya template trading project pribadi ya. Jadi project kan kalau trading itu sebenarnya dulu bukan pakai MNC, karena ketika kerja sama MNC mau nggak mau kan project harus pakai MNC nih. Nah, terus project request, bisa nggak bikin kayak gini nih, one stop solution, biar gue nggak capek-capek lagi gonta-ganti sekuritas. Karena kan banyak orang tuh
eh, analisnya pakai sekuritas mana, makanya pakai sekuritas Iya, mana kan. Nah, iya, Project nggak mau iya. kayak gitu. Jadi Project request ke sini kebetulan memang MNC support banget dan dibikinin dan alhamdulillah Trader View ini ternyata dipakai banget ya dan bahkan banyak Iya, orang yang pakai tapi nggak trading di sini gitu agak kesel juga tuh. iya, 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 iya. Benar, 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 benar. Oke, oke, oke. Menarik nih, project nih. Bro, tadi kan ngomongin masalah signal nih. Bisa diceritain nggak sih sebenarnya signalnya project tuh signal apa sih? Mungkin sekilas gitu. Pakai aplikasi apa atau apa nih kan kalau nggak salah project nih mentor di Samologi ya kalau aku nggak salah inget ya. Benar. Jadi Nah, sahamologi itu apa namanya? Kita tuh sahamologi itu bergerak di bidang apa edukasi ya. Edukasi kita ada ya, di di IG sahamologi, edukasi juga kita ada buka-buka kelas. Di apps ya. kita juga ada rekaman-rekaman video-video yang buat teman-teman buat belajar itu pertama. Selanjutnya di app sahamologi itu juga bisa jadi signal dan juga robo advisor ya. Kita lebih dominannya tuh di signal dan robo advisor. Nah, kenapa kita bisa dibilang robot investor? Karena di semua signal di sana itu nggak ada intervensi analis. Kita nggak bikin yang namanya stock pickan ya. Semua based on signal. Signal itu yang kita bikin trading system ya sesuai dengan kaidah teknikal. Jadi nggak ada intervensi. Misalkan project dititipin, oh project titip saham ini dong, misal ya. Titip saham ini Ya. dong, rekomendasi. Nah itu nggak ada karena semua by signal. Kalau misalkan Hmm. signalnya nggak menarik ya nggak direkomendasiin. Kalau signalnya bilang jelek ya jelek gitu. Jadi eh, kita fokusnya ke robo advisor. Jadi selain signal kita juga ada robo advisornya. Jadi teman-teman bisa tanya jawab sama Arvita namanya. Arvita tuh robo advisor kita. Jadi misalkan teman-teman mau tanya tren itu apa, misalkan teman-teman mau nanya potensinya seperti apa, kondisi saham seperti ini gimana, terus kalau misalkan sahamnya take profitnya di mana itu bisa, cuman itu bakal kita rilis di bulan depan ya yang lebih lengkapnya karena kan itu pengembangan kita yang terbaru karena yang sebelum itu kita ngembangin dashboard di mana teman-teman bisa sama kayak trader view ya one stop solution di sana teman-teman bisa lihat tren sahamnya seperti apa, support resistance seperti apa, tick chartnya seperti apa, terus pivot pointnya seperti apa, bandar mortgage seperti apa, fundamental seperti apa gitu. Jadi memang Nah, eh, bedanya kita sama RTI apa? RTI itu cuma menyediakan data kalau kita sudah setengah jadi gitu loh. Sudah kita bantu hmm. analisain gitu. Jadi nggak mentah-mentah banget gitu. Oke, oke, oke. Aku nanti lihat-lihat juga deh ini nih untuk samologinya. Nah, tapi teman-teman juga jangan lupa, ya kan? Kita juga ada nih namanya cuans. Bedanya kalau sama kalau sahamologi itu adalah toolsnya. Kalau di cuans itu sosial medianya, teman-teman. Jadi beda Mantap, mantap, nih mantap. ya. Beda. Jadi teman-teman bisa ngobrol-ngobrol, bisa lihat analisa-analisa juga dari teman-teman yang ada di itu di Cuas. Dan jangan lupa juga malam ini kita ada giveaway, caranya gampang. Screenshot ya Instagram live Instagram kita pada malam hari ini, kemudian tag project dan tag join Cuans. Jangan lupa juga screenshot profile kalian yang ada di Cuans nih, biar kita bisa kasih cuans koinnya untuk 3 orang yang beruntung. Oke, Project masih belum di penghujung acara, masih ada waktu kita. Nah, kalau dari Project sendiri nih, mau ngintip dong, boleh lah sekali-sekali kasih intipan lah. Besok lagi ngincer apa sih? Satu aja, satu aja. Kalau besok lagi incer apa sih sebenarnya Project masih incernya itu pertama tadi Pegas ya itu karena tadi juga masih punya barang ya Project simpen Pegas. Terus juga ada selain Pegas juga Project masuk ke Antam ya walaupun ternyata Antam agak kurang ya cuman dari info dan tipsnya masih positif ya jadi Antam Harum dan kawan-kawan itu masih menarik buat besok ya. Ya, Terus juga sebenarnya perbankan sih karena gini ya, Project ngaruh besok naik, jadi mau nggak mau Project tadi spekulatif perbankan ya, walaupun agak agak high risk ya. Jadi itu aja sih paling yang besok Project pantau. Kalau I see. gorengannya sih on the spot ya, karena gorengan itu Project nggak pernah analisa malam. Jadi on the spot melihat ada di running trade apa itu yang Project HK ya.
gitu. Aku ada sedikit pertanyaan tentang running trade project. Kalau tadi kan Boleh. project kan sempat mention ngelihat running trade yang rame tapi yang HK tuh bandar gitu gede-gede jebret 10.000 gitu ya project ya. Kan ada beberapa sekuritas juga yang menyediakan fitur filter besaran lot running trade. Menurut project itu berguna nggak sih? Apa mending malah ngelihat yang gitu aja gitu? Misalnya di atas 2.000 lot, di atas 5.000 lot, gimana tuh pandangan project? Kalau memang ada sih berguna ya. Karena gini ya, jadi kalau kita bicara behavior, ini project sih bilangnya behavior. Kita Ya, bicara behavior. Behavior di pasar modal kita tuh kan ada 3 pelaku ya. ya, Pertama itu retail, ya, kedua market maker, ketiga bandar. ya. Ya, bandar ini bisa institusi, bisa reksadana, bisa asing dan segala macam. Intinya bedanya market maker sama bandar. Market maker ini hanya nyediain bid dan offer, ya, Oke. dan ngeramein transaksi. Ya, Ya. kalau bandar ini dia yang naikin, yang nge-HK dan nge-haki. Mereka yang ngebentuk price. Retail ini dialah yang sok-sokan, yang nebeng-nebengan, ya. Iya, yang Kalau yang nebeng-nebengan. namanya market, iya, kalau yang namanya market maker itu cuman nge-HK untuk naikin frekuensi, naikin value atau naikin volume, ya. Nah, ketika mereka naikin transaksi dan naikin volume itu ya pada dasarnya nanti bakal rame, cuman ketika dia HK biasa dikit-dikit. Jadi kalau kita bicara teman-teman ngelihat apa misalkan saham second liner lah ya, jangan gede-gede banget ya, apapun lah itu, ketika teman-teman melihat nge-HK-nya cuma 100 atau 5 7, pokoknya lihat aja deh random 5 7 10 8 12 gitu loh, itu namanya itu split order di market maker, ya. Nah, kalau Ya, teman-teman melihat ada antrian atau nge-HK-nya bulat, misalkan 1.000 2.000, itu biasa retail. iya, Atau angkanya tuh agak random, misalkan 1437 misalkan, atau iya, 1290. Nah, itu biasanya mereka nyesuaiin dengan value ya. Jadi misalkan iya. saham apa kalau 10 juta dapat berapa lot, nah itu ya. Jadi Max kalau cash, teman-teman max lihat limit. iya, sesuai Max cash, max limit. limit. Iya. Nah, Cashnya nah biasanya. itu sih retail ya. Nah, kalau Hmm. bandar itu mereka itu cenderung bulking order, ya. Oke. Bandar itu cenderung bulking order, lebih sering bulking order. Ketika mereka order biasanya 2.000, 3.000, tergantung bid offernya. Misalkan kalau bid offernya rata-rata misalkan 2.000, 3.000, 4.000, biasanya mereka tuh sekali HK 2.000, sekali HK 3.000, sekali HK 5.000. Nah, itu bandar. Gitu loh. Hmm. Jadi oke, project perlu nggak di filter? Perlu. Kalau memang teman-teman sekuritas yang ada filter running trade, monggo di filter yang mana yang volumenya tinggi, yang mana yang nggak tinggi. Jadi misalkan tadi, terus project filternya di berapa? Saran project sih filternya 500 ke atas ya. 500 500 ke ke atas atas ya? boleh difilter, karena problemnya ketika bulking order itu tetap di running trade tetap kepecah, ya. Ketika bulking order di running trade itu tetap kepecah tergantung offernya seperti apa, gitu loh. Jadi kan Oke, oke. jarang kan offer tuh bulk juga kan, biasanya Ya, kalau yang nge-offer itu si market maker biasanya dipecah sama dia. Nah, ketika pecahan ya, itu totalnya 20.000, ada bandar nge-HK 20.000, maka ya dia akan di running trade tetap kepecah gitu loh. Jadi ya ya, mau nggak ya. mau sih, kalaupun misalkan mau filter monggo, nggak difilter juga nggak masalah, tinggal teman-teman lihat perhatiin aja mana yang emang bandar, mana yang enggak. Nah, kalau di MNC enaknya tuh dia ada running trade untuk saham itu aja. Oke, oh ya running track khusus saham itu aja ya yang kita feel Ya, ya nah, project ya. dan enaknya lagi kalau misalkan ini kan udah kebuka ya, ada sekuritas ya. Kalau dia nggak kebuka, itu ada namanya BO sama FB. BO itu buy over, FB itu sell at bid. Ya, ya, Jadi ketahuan yang mana yang running trade HK, yang mana yang running trade Haki ya, ya, gitu. Jadi langsung ke filter. Langsung ya, tahu ya. teman-teman, oh ini dia lagi HK terus ke direct. Oh, berarti ini bisa dibilang oh bandar. Tinggal teman-teman lihat tuh.
mengkonfirmasi nggak sama trennya. Jadi jangan dibalik ya. Jangan lihat tiba-tiba HK-nya dulu, baru trennya. Cuman balik lagi ya, kalau saham gorengan, kayak Project bilang tadi, ya mau nggak mau ya kita lihat HK-nya dulu. Karena problemnya kan saham gorengan kan banyak banget kan. Tiap hari gonta-ganti gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita lihat itunya dulu, analisa lagi trennya, baru balik lagi ke bid offer-nya gitu. I see, I see, I see. Wah, nih teman-teman nih udah dikasih ilmu yang lengkap dari Project. Jadi baik tadi trading secara intraday, kemudian indikator-indikator, tadi juga udah di-mention sama Project, bahkan sampai bocoran emiten besok yang diincar sama Project apa. Diincar loh, ya kan? Tapi belum tentu dibeli, masih diincar-incar aja gitu ya. Oke, Project, thank you so much. Kita udah di penghujung acara nih. Ya, waktunya udah menunjukkan pukul 9 malam. Ya, teman-teman tadi jangan lupa ya, follow IG-nya Project, terus follow juga Sahamologi. Ya, bisa lihat-lihat, download aplikasinya, bisa ada trial ya kalau nggak salah ya, Sahamologi ya. Bisa. Nah, Jadi jangan lupa ngobrolnya juga di cuan, analisanya di Sahamologi ya. exactly, ngobrolnya di cuan, bisa lihat analisanya Sahamologi, nanti bisa di-share di cuan, gitu Cocok. ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita thank you sekali lagi buat Project yang malam ini mau nemenin kita ngobrol-ngobrol ya. Semoga besok bisa mantul sesuai dengan analisa Project karena harapan semua Amin. retail mantul besok ya kan. At least ngetes lah MA 200 naik lagi gitu kan, lebih optimis gitu ya. Iya. Amin. Oke. Sekali lagi thank you ya Project ya. Selamat malam, selamat beristirahat, stay healthy juga buat para bestie-bestie cuans yang dengerin kita pada malam hari ini. Thank you so much. Malam and see you. See you Thank again. you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, bro.